Hello, good morning kelas 9. We again bersama Miss Riris, kita belajar PKN dengan judulnya adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari simak baik-baik penjelasan dari Miss. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan membahas mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu kita bahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Menurut Bodin, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi menurut Bodin itu kekuasaan tertinggi itu adalah kedaulatan. Oke. Nah, berikutnya negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah negara atau kedaulatan ke dalam. Oke, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang. Itu kekuatan ke dalam. Nah, sedangkan jadi apa aja yang di dalam kedaulatan ke dalam itu? Yaitu yang pertama, Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah dia kekuatan ke dalam. Nah, sedangkan kekuatan keluar yang dimiliki kedaulatan Indonesia itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar, external sovereignty. Oke, jadi tadi yang pertama itu kedaulatan ke dalam itu berarti negara memaksa penduduknya untuk mengikuti seluruh aturan-aturan, sedangkan kedaulatan keluar itu negara mempertahankan kemerdekaannya dari serangan dari luar atau negara asing. Nah, dengan cara apa? Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, itu dia mengenai kedaulatan keluar. Berikutnya, kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok seperti asli, permanen, dan tunggal serta tidak terbatas. Jadi sifat asli kedaulatan itu sendiri adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, apa saja yang menjadi teori kedaulatan? Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan, kedua teori kedaulatan raja, ketiga teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nanti kita akan bahas ini di next pertemuan. Nah, next. Iya, teori kedaulatan Tuhan itu beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kita bukakan sedikit ya. Nah, sedangkan teori kedaulatan raja itu bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan raja dan itu jelmaan dari Tuhan. Yang berikutnya, teori kedaulatan negara itu berarti kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara lah yang menciptakan hukum. Nah, berikutnya, teori kedaulatan hukum itu kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Yang berikutnya, teori kedaulatan rakyat itu rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Jadi itu dia mengenai tadi teori-teori apa saja yang ada di kita pelajari, dan ini tugas kamu. Ada berapa teori dalam teori kedaulatan dan jelaskan secara singkat. Oke, terima kasih. Jangan lupa kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Thank you.